seorang guru yang inovatif itu dia melakukan pendekatan itu kepada siswanya, pendekatan pembelajaran itu tidak secara seragam, Iya. harus secara individual. Maka kemudian kita mengenal apa yang disebut teaching at the right level. Oh iya. Mengajar sesuai dengan tingkatan yang bersangkutan. Jadi pada sebuah proses pembelajaran di kelas itu tidak boleh perlakuannya sama rata sama rasa. Bagi saya peran seorang guru itu tidak akan pernah tergantikan. Benar. Ya, rekan BGW. Peran sebagai seorang guru tidak pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi nggak selesai nih, nggak putus ini koma, belum titik. Tetapi Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam Ngopi Sanger BGP Provinsi Aceh, ngobrol pintar, saling ngerti. Nah, Bapak dan Ibu rekan BGP Aceh, kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pembelajaran yang inovatif pada abad 21. Banyak sekali hal-hal yang nantinya akan kita obrolkan bersama narasumber hebat kita kali ini. Mari kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di Ngopi Sanger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir di sini. Wah, luar biasa Pak. Kami juga senang Pak, karena ini Ngopi Sanger ini perintisnya memang Bapak sendiri. Dan itu pada saat itu kita sudah bersama-sama mencoba membangun kembali ya Pak ya, podcast ini untuk dihidupkan kembali gitu ya Pak, dalam program Ngopi Sanger, ngobrol pintar saling ngerti yang ada di BGP Provinsi Aceh ini Bapak dan Ibu. Nah, namun izinkan saya Pak memperkenalkan sedikit profil singkat dari Bapak kepada rekan BGP Aceh semua yang sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, rekan BGP Aceh bersama kita sudah hadir Bapak Moh Abduh PhD. Beliau pernah bersama kita selama 50 hari Bapak dan Ibu sebagai PLT Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dan pada saat itu kita sudah sangat merasakan ya bagaimana kehadiran kebersamaan beliau berbagi bersama kita baik dalam bentuk inovasi, berbagai program yang diupayakan, dan alhamdulillah juga sekarang kita sudah mencoba menjalaninya, melanjutkan kembali salah satunya kegiatan podcast ini ya Pak ya, sebagai gagasan yang disampaikan oleh Bapak. Gimana nih Pak perasaannya hari ini sudah tiba lagi di Aceh? Senang nggak Pak jumpa lagi sama kita yang di sini? Oke, terima kasih Bu Rina. Senang sekali bisa hadir kembali di BGP Aceh di sini, menyapa teman-teman di BGP Aceh yang sudah sekitar 50 hari tadi disebut, manakala saya mendapatkan tugas dari Ibu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menjadi pelaksana tugas di sini. Ada beberapa kenangan, ada beberapa peristiwa yang membuat saya teringat bahwa 50 hari saya pernah di sini gitu. Ya, 50 hari bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama menurut saya gitu. Tetapi ada dua hal yang membuat saya tidak pernah terlupa. Ya, apa tuh Pak? Yang pertama keramah tamahan teman-teman di BGP Aceh itu membuat saya sulit tidur nyenyak gitu karena selalu mimpi tentang bagaimana kondisi BGP Aceh ini sepeninggal saya gitu. Satu itu ya keramah tamahan. Yang kedua kuliner. Masya Allah. Itu dua hal yang membuat saya tidak pernah terlupa bagaimana masa penugasan selama 50 hari di Aceh itu. Bisa kulineran kemana-mana ya Pak ya? Jenis kuliner yang saya maksud itu. Jadi iya. Yang saya tidak akan pernah lupa itu yang pertama nasi goreng. Nasi goreng. Apa kesannya Pak? Ternyata nasi goreng di Aceh itu tidak digoreng tapi di dalam termos gitu. Iya Pak. Pertanyaan saya, kapan digorengnya itu? Jadi rupanya tradisi ini agak berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta memang disajikan dalam bentuk hangat setelah betul-betul digoreng gitu. Tapi di sini ditaruh di dalam sudah digoreng termos dulu ya, kemudian disajikan dengan lebih cepat gitu sehingga pelanggan tidak menunggu untuk bisa mendapatkan itu. Nasi goreng. Yang kedua martabak. Nah, martabak ini juga agak sedikit berbeda dengan selama ini martabak yang kami kenal karena martabak di Aceh itu telurnya di luar gitu.
Nah, padahal di tempat kami itu Heeh. justru telurnya di dalam baru dibungkus tepung. Oh iya, Nah, di sini justru heeh. tepungnya itu yang dibungkus dengan telur itu. Jadi dua kuliner itu yang mungkin tidak akan pernah terlupa. Jadi spesial ya Pak karena berbeda ya Spesial. Pak. Baik, yang lain Pak, menu yang lain yang sudah dicoba? Selama itu ada apa racing, nah itu nampaknya kok menarik untuk dicoba gitu. Entah kopi racing, mie racing, karena semuanya dikasih racing sekarang gitu. Di Aceh ya Pak ya. Jadi suatu kenang-kenangan ya Pak ya. Nah Bapak, kita kan hari ini insya Allah akan membahas tuntas ya Ya, terkait dengan kepemimpinan pembelajaran yang inovatif ya. pada abad 21 gitu. Gimana nih Pak maksudnya kepemimpinan yang inovatif pada saat abad sekarang gitu. Halo Iya, rekan BGP Aceh, Mm-mm. sesuai yang tadi ditanyakan oleh Bu Rina bahwa seringkali kita sulit untuk bisa memberikan sikap terkait dengan bagaimana kita memahami terkait dengan pemahaman abad 21, pembelajaran abad 21. Karena sebetulnya boleh kalau bagi saya boleh dikatakan ini sedikit terlambat ketika kita membahas bagaimana pembelajaran abad 21. Karena abad 21 itu dimulai pada tahun 2001, artinya 23 tahun yang lalu gitu. Sehingga ada baiknya kita tidak lagi membicarakan pada konteks 21 tapi beyond itu. Bagaimana nanti abad ke-22? Karena kita sudah menyiapkan untuk itu. Nah, persoalannya kemudian ketika kita bicara pada konteks di kelas, di sekolah, itu abad 21 itu dimaknai sebagai sebuah miskonsepsi. Misalkan begini, terhadap sekolah-sekolah dan guru-guru yang kemampuannya itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kemudian ini dianalogikan sebagai murid-muridnya itu sudah beradaptasi dengan kebutuhan di abad 21. Karena mereka mencari kebutuhan-kebutuhan pembelajarannya dengan perangkat-perangkat yang mereka miliki. Dengan internet, dengan laptopnya, bahkan dengan HP-nya yang Gadgetnya. mudah, gadgetnya yang mudah untuk mendapatkan beberapa sumber-sumber pembelajaran itu ya. Abad 21 muridnya. Sekolahnya karena fasilitas yang dimiliki, kemudian beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar untuk pembelajaran ke siswanya belum bisa tersedia dengan baik, maka pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu cenderung sama seperti pembelajaran pada abad 20, Mundur dong Pak. mundur. Nah, sementara kemampuan gurunya masih tidak mau move on dari bagaimana cara mengajar, cara memberikan pembelajaran sebagaimana yang dulu-dulu sudah pernah dilakukan oleh gurunya terdahulu. Masih pada Maka zona nyaman ya Pak ya. ya, maka kemudian kita bisa kategorikan bahwa cara guru mengajar masih abad 19 gitu. Nah, bagaimana siswa-siswa kita itu akan bisa bersaing pada tataran global manakala gurunya masih mengajar dengan pola pembelajaran abad 19. Sekolahnya tidak bisa menyiapkan perangkat sebagaimana kebutuhan di abad 21. Artinya dia masih berkutat pada abad 20. Siswanya itu. Jangan-jangan nanti malah si guru lebih banyak tertinggal secara kemampuan digitalnya, kemampuan teknologinya dengan siswa. Itu yang Benar-benar. sebetulnya kita khawatirkan bagaimana pembelajaran inovatif itu harus terjadi. Berarti Pak di sini tampak jelas dong Pak ya peserta didik ataupun anak-anak kita lebih selangkah lebih maju seharusnya yang kita lihat, kita perhatikan dibandingkan dengan guru-guru yang masih berada pada zona nyaman, tidak ingin bergerak lebih maju untuk menerobos digitalisasi gitu ya Pak ya. Nah Bapak kemudian apa sih Pak ciri-ciri utama membedakan pemimpin yang memiliki inovasi yang sudah mengikuti abad 21 ini Pak daripada dengan pemimpin pelajaran yang masih pada zona nyaman ini Pak? Iya, jadi banyak definisi, banyak referensi terkait dengan
apa sih yang disebut pembelajaran inovatif, Iya. kemudian guru yang seperti apa sih yang disebut guru inovatif. Banyak sekali definisi dan referensi rekan GTK. Tetapi bagi saya ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting untuk kita bisa menyebut apakah guru itu inovatif atau tidak. Gitu kan. Disebut inovatif itu manakala dia melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada. Maka disebutlah Melahirkan inovasi. gitu. Heeh. Melakukan sesuatu yang baru. Oh iya. Atau meningkatkan sesuatu yang sudah lama itu. Yang tadi status quo, ketika ada guru masih merasa nyaman dengan menggunakan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, udah jelas itu nggak inovatif itu. Benar. Nah, untuk membuat atau bertransformasi menjadi guru inovatif itu ada 3 karakter, bukan 3 karakteristik, ada 3 pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru. 1, guru itu harus learn, belajar, belajar dan tidak pernah berhenti. Maka kemudian kita sering menyebut bahwa guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Benar. Bukan karena menjadi guru kemudian terus berhenti belajar, enggak. Seorang guru harus terus belajar, learn ya. Yang kedua, seorang guru inovatif itu harus relearn, belajar kembali. Jadi ketika memahami sebuah topik tertentu, sebuah ilmu tertentu, itu kan ilmu itu berkembang. Benar. Sehingga jangan sampai kemudian karena merasa sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang ilmu tersebut, sudah selesai, tidak perlu lagi mendalami ilmu tersebut gitu. Ini yang saya menyebutnya relearn, jadi belajar kembali terus menerus gitu ya. Nah, yang agak susah ini yang terakhir, namanya unlearn. Jadi ada learn, relearn dan unlearn. Kapan disebut unlearn? Ketika seorang guru inovatif itu mendapatkan informasi pemahaman yang baru yang bertentangan dengan pemahaman yang sebelumnya, maka dia harus membuang pemahaman yang lama tersebut karena sudah tidak berlaku lagi, sudah berbeda dibandingkan dengan pemahaman yang baru tadi. Paling sederhana contohnya begini, dulu kita itu memahami bahwa bumi itu datar, ya, kontur bumi ini datar. Pada saat itu semua orang meyakini dan paham dengan ilmu itu. Tapi kemudian ada pembuktian, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Maka seorang guru yang inovatif harus unlearn, harus membuang pemahaman bahwa bumi itu bulat itu salah. Harus menerima kenyataan bahwa bumi itu bulat gitu. Maka seorang guru itu tidak akan inovatif manakala dia masih mempercayai. Terserah, bagi mereka bumi itu bulat, bagi saya bumi itu datar. Nah, itu bukan guru inovatif namanya. Tidak menerima pemahaman baru yang secara keilmuan itu bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi prinsip supaya bisa menjadi guru inovatif itu guru harus learn, relearn dan unlearn. Oke, gitu. Baik. Wah, luar biasa ya rekan BGP Aceh ya. Berarti harus banyak belajar lagi, mengulang kembali dan memperbaharui ya Pak ya. Juga menerima nih hal-hal baru berdasarkan keilmuan, harusnya lebih welcome gitu ya Pak ya. Baik. Nah, Bapak bagaimana sih teknologi ini dan digitalisasi mempengaruhi gaya kepemimpinan inovatif dari seorang guru gitu Pak? Iya, sebelum ke sana saya tertarik untuk menjelaskan mengapa salah satu kompetensi yang harus dimiliki untuk guru inovatif itu adalah kemampuan atau kompetensi digital tadi itu. Oh iya. Ya, jadi ada beberapa jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru inovatif. Benar. Yang pertama terkait dengan kompetensi pedagogis. Jadi bagaimana seorang guru itu kita sebut memiliki inovasi manakala dia punya kompetensi pedagogisnya lebih baik, meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apa misalkan?
dia mampu merancang pembelajaran yang efektif, Benar. ya, sehingga dia tidak punya prinsip status quo, diajar dengan cara apapun terserah, yang penting dia sudah selesai mengajar, perkara siswanya paham atau tidak bukan urusan yang bersangkutan. Nah itu adalah jelas bukan guru inovatif karena kemampuan pedagogisnya rendah, yang semacam itu. Ketika guru menggunakan kemampuan kritis siswa, itu juga salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh seorang guru inovatif. Contohnya misalkan apa? Ketika seorang guru membuat soal untuk assessment formatif, guru tersebut cenderung membuat soal yang tidak mempedulikan bagaimana kebutuhan nalarnya siswa. Jadi yang penting pokoknya tahun lalu saya pakai soal ini, nah sekarang saya gunakan lagi. Bukan guru inovatif itu. Guru yang memberikan soal assessment dengan menggunakan soal cerita yang jawabannya ada di situ. Oh iya. Contoh misalkan, perang di Ponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Pertanyaannya, Tahun kapan perang di Ponegoro terjadi? Loh itu sudah ada di teksnya 1825 sampai 1830. Itu tidak memaksimalkan daya kritisnya siswa untuk menjawab gitu. Iya. Nah, Tidak menimbulkan pertanyaan baru ya betul. Pak ya. Enggak buat kepo gitu ya. Tidak istilahnya. membuat kepo. Iya benar. Nah, selain tadi kompetensi pedagogi juga kompetensi profesional. Bagaimana seorang guru harus mampu mengembangkan dirinya sama seperti ketika dia menuntut siswanya untuk berkembang gitu. Misalkan contoh, seorang guru itu sudah menyelesaikan studinya S1. Iya. Terus dia merasa cukup. Artinya dia tidak merasa perlu untuk melanjutkan pendidikannya ke S2, S3. Padahal secara kemampuan, dukungan finansialnya cukup untuk itu. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Maka sudah pasti guru-guru tersebut bukan guru inovatif. Karena dia tidak mau mengembangkan dirinya, padahal dia punya kompetensi. Oke. Nah kemudian kalau terkait dengan kemampuan digital, itu selain seorang guru harus mampu menggunakan teknologi digital tersebut, guru juga harus punya pemahaman tentang bagaimana digital literasi. Sehingga ketika hari-hari gini tuh banyak isu, banyak informasi yang terkait dengan korban pinjaman online, judi Pak. online, itu gitu Marak kan, ya, Pak, ya? sangat marak gitu. Ketika seorang guru tidak mempunyai kemampuan digital yang bagus, tidak memiliki kemampuan literasinya yang bagus, maka dia tidak bisa menjelaskan kepada siswa bagaimana menghindari judi online, Pinjaman online. bagaimana memanfaatkan internet ini secara bijak. Benar. Karena dia tidak punya kemampuan digital tersebut gitu. Iya. Nah, jadi di antara sekian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, rekan BGP, itu guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi digital untuk bisa mendukung bagaimana guru tersebut bisa kita kategorikan sebagai guru inovatif. Iya. Oke, baik. Tapi benar ya Pak ya, sekarang kita dengar sering ya, bahkan guru sendiri Pak terlibat pinjol gitu Pak. Dan itu berarti harus banyak lagi belajar nih rekan BGP Aceh untuk terus memperbaharui pengetahuannya terkait teknologi, memanfaatkan teknologi secara bijak, positif yang bermanfaat untuk sendiri ya Pak ya, untuk mengupgrade diri sendiri untuk mencapai sebuah pembelajaran. Dan tentunya ya harus memperhatikan juga kompetensi, capaian apa sih yang mau dicapai dalam setiap pembelajaran itu, tidak hanya yang fokus pada pembelajaran sebelumnya seperti Bapak bilang tadi, memanfaatkan asesmen sebelumnya gitu ya Pak ya. Seharusnya kita memperbaharui dengan memperhatikan kemampuan, minat dari peserta didik seperti yang filosofi Ki Hajar Dewantara sedang kita canangkan selama ini ya, kita terapkan selama ini dalam proses pembelajaran gitu ya Pak ya.
Oke, Ada satu hal lagi yang gimana tuh barangkali Pak? tadi sempat terlewati ya, Iya Pak. bahwa seorang guru yang inovatif itu dia melakukan pendekatan itu kepada siswanya, pendekatan pembelajaran Mm-mm. itu tidak secara seragam, Iya. harus secara individual. Maka kemudian kita mengenal apa yang disebut teaching at the right level, Oh iya iya. mengajar sesuai dengan tingkatan yang bersangkutan. Jadi pada sebuah proses pembelajaran di kelas Mm-mm. itu tidak boleh perlakuannya sama Sama. rata sama rasa. Mm-mm. Kasihan murid-murid yang kemampuannya lebih rendah Benar. dibandingkan dengan kemampuan rata-rata di kelas itu. Nah, teaching at the right level itu memberikan pemahaman bahwa harus ada yang seringkali kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Benar. Jadi dengan pendekatan itu maka kebutuhan siswa untuk pemenuhan pembelajarannya itu bisa tercukupi sesuai dengan kebutuhannya. Benar. Siswa-siswa yang punya kemampuan lebih baik itu boleh kita katakan perhatiannya tidak sebesar terhadap siswa-siswa yang punya kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya gitu. Benar. Benar. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, maka betul bahwa pembelajaran di kelas itu Mm-mm. harus heterogen, tidak boleh homogen, Benar. tidak boleh sama rata sama rasa. Jadi siswa akan tercukupi kebutuhannya dan terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan cara tersebut itu. Iya. Itu guru inovatif gitu. Benar sekali. Ya Pak, berarti ada upaya-upaya yang dilakukan nih Pak. Ya. Seharusnya seorang pemimpin pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu langkah-langkahnya ya harus memperhatikan kemampuan anak sesuai Betul. dengan levelnya Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Dan itu biasanya disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wah luar biasa nih rekan BGP, tetap semangat nih. Tapi sebelumnya Pak, kita sebelum membahas lebih lanjut terkait kepemimpinan pembelajaran yang inovatif ini, kita ngopi dulu Pak. Siap. Sudah ada kopinya nih dari ke dapurnya Ngopi Sanger. Silakan Bapak. Ini betul-betul namanya ngopi Sanger ya. Sanger, iya. Ciri khas Aceh deh Pak, gelasnya Terus juga. tapi sebelum minum kita harus bilang ngobrol pintar saling ngerti. Oh, siap, boleh. Oke, bismillah. Lumayan. Alhamdulillah. Baik, rekan BGP Aceh, luar biasa sekali pada kesempatan edisi 4 ini. Bapak Abduh bisa membersamai kita lagi untuk berbagi terkait guru inovatif ini. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya lagi nih kepada Bapaknya, bagaimana sih Pak karakteristik seorang guru yang inovatif ini dalam membangun timnya atau organisasi untuk saling bergerak bersama di saat hadirnya sebuah perubahan yang harus diikuti gitu ya Pak. Dan perubahan-perubahan itu biasanya hadir secara tidak terduga seperti krisis global ataupun kemajuan teknologi. Apa sih Pak yang harus dilakukan oleh guru-guru kita ini Pak? Ya, rekan BGP Aceh banyak sekali sebetulnya karakteristik yang bisa kita definisikan untuk memahami bagaimana seorang guru inovatif. Tapi kemudian yang justru menarik adalah jika kita bandingkan dengan guru yang tidak inovatif, ada beberapa karakteristik yang signifikan di sana untuk membandingkan mana guru yang inovatif, mana yang tidak, gitu ya. Nah, guru yang inovatif memiliki beberapa karakteristik. Iya. Yang pertama kreatif. Jadi guru inovatif pasti punya cara untuk mengembangkan ide-ide pembelajarannya. Bahkan kadang-kadang yang seperti ini out of the box. Tidak terbiasa dilakukan oleh guru-guru yang lain, tapi oleh dia terpikir. Dan itu bagus itu. Ide-ide pembelajaran yang lebih segar, yang lebih membuat siswa itu tertarik untuk bisa mengikuti pembelajarannya. Sementara guru yang tidak inovatif jarang sekali melakukan ide-ide kreatif semacam ini. Pokoknya pembelajaran berlangsung sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan, itu sudah baik gitu. Nah itu salah satu karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru inovatif jika dibandingkan dengan yang tidak inovatif. Yang kedua,
karena namanya inovatif, maka dia juga harus punya karakteristik inovator Iya. gitu. Jadi dia harus mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran baru yang kemudian dia layak untuk disebut sebagai guru inovatif. Apa misalkan em, guru-guru yang tidak inovatif, pembelajarannya barangkali menggunakan media pembelajaran yang selama ini sudah pernah digunakan. Iya. Tetapi seorang guru inovatif bisa jadi dia punya inovasi untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran secara online. Bagaimana learning management system yang dia bisa kuasai dan bisa dibuat oleh mereka diterapkan pada siswanya gitu. Nah, inovasi-inovasi semacam ini jarang dimiliki oleh guru-guru yang tidak inovatif. Business as usual. Jadi pembelajaran sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini gitu. Yang berikutnya, karakteristik yang berikutnya itu adaptif. Jadi seorang guru inovatif itu akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita Iya. masih ingat pada zaman pandemi COVID, Benar. itu guru-guru inovatif dengan cepat dan responsif segera melakukan pembelajaran jarak jauh. Iya. Segera cepat untuk beradaptasi dengan menggunakan model-model pembelajaran daring gitu. Sementara pada saat itu guru-guru yang tidak inovatif cenderung diam dan meratapi masalah yang terjadi kapan ini akan berakhir gitu. Karena Iya dia benar, Pak. betul, karena dia si guru yang tidak inovatif tadi merasa ketika tidak terjadi pertemuan tatap muka, maka wassalam. Pembelajaran nggak Tidak ada. ada pembelajaran yang harus dilakukan sehingga siswa betul-betul istirahat di rumah. Padahal selama ini dia cukup pandai untuk menggunakan media Gadget. sosial, Mm-mm. tapi untuk kepentingan dirinya, Mm-mm. bukan untuk kepentingan pembelajaran itu. Tidak Nah, lahir ide untuk tidak memanfaatkan tidak itu. beradaptasi, Oh iya benar. tidak segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang serba cepat dan Iya. menuntut terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Reflektif itu juga salah satu karakteristik perbandingan antara yang inovatif dan tidak inovatif. Iya. Guru yang tidak inovatif tidak mau tahu yang terjadi setelah itu apa. Iya. Sementara guru-guru yang inovatif itu akan reflektif ya, dalam arti menggunakan hasil assessment pembelajaran yang sudah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran di berikutnya. Iya. Karena si guru inovatif ini akan tahu perbaikan apa yang harus saya lakukan jika saya tahu hasilnya seperti ini gitu. Seperti Pak. Iya. Maka ada misalkan, oh berarti kalau ada siswa saya yang menjawab penjumlahan bilangan salah, maka ada konsep penjumlahan yang harus saya berikan lebih baik supaya anak ini tidak salah lagi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa. Itu reflektif gitu. Iya. Guru yang tidak inovatif tidak mau tahu, pokoknya saya sudah membuat perencanaan pembelajaran, sudah melakukan pembelajarannya, sudah melakukan evaluasinya, hasilnya seperti apa, ya sudah. Kita maju atau kita pindah ke bab berikutnya. Iya. Kita ke pokok bahasan yang selanjutnya. Yang sudah terjadi tadi tidak bisa menjadi refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang di depan itu. Itu salah satu. Nah, kolaboratif ini juga menjadi salah satu hal. Tadi sempat disinggung. Iya. Guru-guru yang inovatif itu punya kecenderungan, punya karakteristik untuk bisa membangun kolaborasi yang baik dengan siswa, Benar. dengan sesama sejawat, sesama guru, dengan orang tua siswa, dengan kepala sekolah, bahkan dengan stakeholder. Stakeholder itu bisa dinas pendidikan, BGP, kementerian itu. Membangun kemitraan ya Pak. Kemitraan kolaboratif. Tapi guru-guru yang tidak inovatif punya kecenderungan dia tidak ingin membangun kolaborasi yang baik. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman dengan yang sudah dilakukan ini gitu. Iya. Nah, jadi kolaborasi juga menjadi bagian dari karakteristik seorang guru yang inovatif. Oke baik, wah rekan BGP luar biasa ya, diulas tuntas nih sama Bapaknya ya. Berarti ada banyak upaya yang harus kita lakukan untuk mengantar kita menjadi seorang guru yang inovatif ya. Hal-hal karakteristiknya sudah disampaikan sama Bapak bahwa kita bisa melahirkan salah satu
upaya yang pembaruan ya Pak ya, Ya. baik itu dalam bentuk program, teknik-teknik ataupun cara kita untuk memberikan suatu pembelajaran kepada anak itu dengan hal-hal yang baru supaya tujuan pembelajarannya dapat tercapai tentunya ya Pak ya. Ya. Oke baik Pak, di abad 21 ini banyak hal yang menyebutkan bahwa kita dituntut untuk selalu menekankan kolaborasi yang tadi Pak dalam menjalankan organisasi. Tadi Bapak juga sudah menyinggung hal tersebut ya Pak ya. Mungkin di dalam sebuah satuan pendidikan bisa disebut dengan kolaborasi dalam kegiatan kombel, komunitas belajar seperti itu ya. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak nih kolaborasi untuk saling mensupport ya untuk meningkatkan inovasi di dalam sekolahnya Pak? Ya, kebanyakan dari kita itu sering gagal paham Iya. terkait dengan siapa yang akan diajak kolaborasi. Oh iya. Ya, padahal sebetulnya semua pihak asalkan kita bisa mengambil pembelajaran dari sana, itu adalah bentuk kolaborasi yang bagus. Misalkan gini, seorang guru di sekolah negeri, maka kemudian atau sebaliknya, seorang guru sekolah swasta menganggap bahwa yang dimaksud kolaborasi itu adalah hubungan kerjasama dengan sesama guru di sekolah swasta tersebut. Sehingga kemudian perspektif itu, mindset itu membatasi ruang dan gerak langkahnya dia untuk bisa berkolaborasi. Itu bisa dilakukan dengan dinas pendidikan, bisa dilakukan dengan guru di sekolah negeri gitu. Iya. Maka kolaborasi harus diartikan secara lebih baik, tidak hanya terbatas pada kepentingan tertentu yang hanya sifatnya sesaat. Itu karena kolaborasi itu sifatnya jangka panjang. Suatu saat nanti pasti kita merasakan manfaat dari kolaborasi yang sudah dilakukan itu. Ketika pihak yang kita ajak kolaborasi itu semakin banyak, maka saya berpendapat insya Allah banyak manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan di kemudian hari nanti gitu. Jadi kita tidak pada konteks menghitung manfaatnya itu hanya pada hitungan hari. Enggak. Kolaborasi itu manfaatnya itu bisa bulan depan, tahun depan gitu. Bahkan ketika suatu masa nanti itu mungkin kita akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi yang sudah pernah kita lakukan. Misalkan ada bentuk-bentuk promosi, karena kita punya kolaborasi yang baik dengan pihak yang berkepentingan, maka kita bisa mendapatkan amanah tersebut. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa pihak yang membatasi pengertian tentang kolaborasi ini seolah-olah itu hanya dilakukan oleh individu, oleh seorang guru, seorang kepala sekolah. Padahal tidak selamanya harus seperti itu. Kolaborasi itu bisa dilakukan juga antar lembaga. Benar. Misalkan sekolah. Ketika kita menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama sekolah di Indonesia, itu kolaborasi. Apalagi kalau kita bisa menjalin partnership dengan sekolah di luar negeri dengan kesepahaman mutualisme, ya. Jadi ada manfaat yang bisa diperoleh oleh keduanya, itu juga kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi kita sudah pada tataran itu kita akan semakin yakin bahwa tidak ada ruginya untuk membangun sebuah kolaborasi itu. Bahwa manfaatnya sekarang belum terlihat, ya barangkali karena manfaatnya jangka panjang. Sister school yang tadi saya sampaikan, ketika kita bisa berkolaborasi dengan sekolah di luar negeri, mungkin manfaatnya tidak pada siswa kita sekarang, tapi mungkin ketika siswa kita sudah lulus dan kemudian mereka mendapatkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri sebagai bagian dari program sister school tadi, itu kan juga sebuah manfaat. Iya benar. Jadi termasuk ini ya Pak ya, misalnya melanjutkan kuliah ke luar negeri, dapat dukungan ya Pak ya. Betul. Jadi saya ingin underline bahwa yang disebut kolaborasi itu tidak hanya pada konteks individual, personal, tapi secara kelembagaan pun
itu guru-guru rekan BGP itu juga harus membangun kolaborasi yang baik antar lembaga ini gitu. Ya, lintas lembaga, Lintas, lintas ya. negara juga ya Mm. Pak ya, dan mudah-mudahan itu bisa berdampak baik dan bermanfaat tentunya untuk sekolah kita juga untuk seluruh Amin. peserta didik yang akan memperoleh gitu hikmahnya ya Pak ya. Ya, Karena ujung-ujung semua nilai pendidikan ini ya ujung-ujungnya untuk anak-anak kita semua, betul, kebaikan ke depan ya Pak ya. betul. Nah, oke Bapak, kemarin Pak, seperti yang kita ketahui pada bulan November adalah merupakan bulan guru nasional nih Pak. Banyak sekali ya upaya yang dilakukan untuk menyemarakkan bulan tersebut. Baik itu webinar-webinar ya Pak ya, ada apresiasi tingkat kabupaten, provinsi juga tingkat nasional seperti itu. Nah, kemudian kita seharusnya juga mencoba mengevaluasi ya Pak ya, bagaimana sih untuk melihat sejauh mana kemampuan guru-guru kita, insan pendidikan sebagai urat nadi sekolah-sekolahnya, bagaimana sih Pak pendapat Bapak terkait hal tersebut. Nah, sepengetahuan kami Bapak juga salah satu juri di Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini Pak ya. Mungkin ada banyak simpang siur juga nih Pak terkait perbedaan antara penilaian yang inovatif itu seperti apa, penilaian yang dedikatif seperti apa gitu ya. Ada yang sifatnya penyampaiannya itu bersifat inovatif tapi beliau mengajukan perlombaan apresiasi tersebut di bidang dedikatif sehingga tidak sesuai. Bisa berbagi Pak yang ini supaya rekan BGP Aceh tahu nih apa sih yang dedikatif itu seperti apa, inovatif itu seperti apa. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Bu Dina ya. Jadi rekan BGP Aceh, kebetulan saya memang diberi amanah untuk menjadi salah satu dewan juri di Jambore GTK Hebat tahun 2024. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2024 ini apresiasi guru itu dirupakan dalam bentuk Jambore GTK. Benar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita memberikan apresiasi pada tingkat nasional gitu. Nah, apapun namanya, tapi tradisi ini setiap tahun insya Allah akan berulang karena itu berkaitan dengan Hari Guru. Benar. Jadi apakah nanti namanya kembali tahun 2025 namanya kembali sebagai apresiasi guru dalam rangka HGN Hari Guru Nasional ataukah akan mempertahankan dengan konsep Jambore GTK Hebat ini gitu. Nah, tapi menurut saya yang justru penting itu bukan terminologinya apa, sebutannya namanya apa, programnya apa. Benar. Tetapi yang paling penting bagaimana rekan GTK itu bisa menyiapkan kompetensinya untuk bisa memilih pada kategori apa yang pas untuk dimasuki. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana pengalaman menjuri tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, itu memang pada kategori dedikatif itu saya agak mempertanyakan bagaimana proses yang terjadi di masing-masing provinsi. Karena ini tidak hanya di BGP Aceh saja, di provinsi Aceh saja, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. Manakala ketika berinteraksi dengan dewan juri untuk yang kategori dedikatif itu yang disampaikan, yang dijelaskan, yang dipaparkan itu hampir tidak ada keterkaitannya dengan dedikasi. Benar. Karena dedikatif itu kan merujuk kepada berapa lama pengabdiannya, Benar. bagaimana cara atau variabel kesulitan apa yang dimiliki oleh seorang guru untuk dikatakan sebagai dedikatif. Jaraknya jauh, rumit, penuh hambatan, resilience kalau bahasa assessment, ketahan malangan gitu. Jadi meskipun sulitnya minta ampun, tapi tahan banting gitu. Itu dedikatif, gitu ya. Tetapi yang terjadi kemarin itu tidak nampak yang seperti itu. Yang nampak itu justru
kategori dedikatif itu yang disampaikan, yang di video yang diberikan itu justru lebih merujuk kepada inovatif. Benar. Contohnya misalkan bagaimana mendefinisikan dedikatif itu melalui media pembelajaran yang dibuat. Iya. Itu satu. Ada lagi yang bagaimana mengefektifkan pembelajaran PJOK dengan membuat pembelajaran berbasis aplikasi. Jauh ya Pak ya? Sangat jauh sehingga Benar. kemudian ketika ini loh gitu. Nah, lazimnya ketika kita bicara guru dedikatif itu kan kategori usianya kan senior gitu. Mm-mm. 3/4 itu usia-usia muda gitu. Sehingga kemudian kita ingin menjelaskan kembali sebetulnya kalau kita bicara dedikatif bukan ini kategorinya lebih kepada inovatif. Benar. Nah, oleh karenanya harapan saya begini untuk rekan BGP Aceh, Gimana, Pak? apapun nanti namanya, apapun nanti skema yang digunakan, tetapi coba daftarlah kategori yang memang betul-betul sesuai. Iya. Jika memang yang dihasilkan itu lebih orientasinya itu inovasi, maka registrasinya untuk GTK inovatif. Tetapi kalau Bapak dan Ibu guru, rekan GTK itu merasa betul bahwa dedikasi yang dibangun sudah cukup luar biasa, itu ada suami istri, kalau tidak salah kemarin saya itu dari Aceh. Iya. Itu bagaimana perjumpaan suami istri ini terhalang oleh dimensi ruang dan waktu tadi, sehingga ketemunya itu tidak bisa setiap hari mereka. Iya. Selain tidak bisa setiap hari, suami tersebut harus melakukan perjalanan sekian kilometer lama itu ya, sekian jam untuk bisa berjumpa dengan istrinya, karena masing-masing punya dedikasi untuk mengajar. Itu sebetulnya yang kita sebut dedikatif gitu. Sehingga lebih baik yang tahun depan itu coba cermati lagi, introspeksi kira-kira potensi untuk bisa melakukan pendaftaran pada kategori mana, itu yang sebaiknya dipilih. Baik, nah rekan BGP Aceh sudah jelas ya bagaimana sih yang disebut dengan dedikatif, bagaimana yang disebut dengan inovatif. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi ke depan ya Pak ya. Amin. Dan disayangkan sekali kalau seandainya Bapak dan Ibu sudah melahirkan sebuah program ataupun inovasi baru dalam proses pembelajaran yang diangkat dalam sebuah apresiasi apapun namanya tadi ya Pak ya, tapi disesuaikan gitu ya, apakah ini termasuk dalam inovatif ataukah ini termasuk dalam dedikatif, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat sampai ke dewan juri. Nah ada nih Pak, pada saat masa-masa itu pesertanya pada menghubungi pihak panitia sampai mempertanyakan, dan sebenarnya sudah disampaikan pada saat sosialisasi seperti itu. Jadi kita mencoba memberikan yang terbaik sebelumnya dan sesuai dengan prosedurnya. Tapi rekan GTK berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak, berarti kita sudah lebih paham lagi nih ya, sehingga tidak terjadi kesalahan lagi, dan silahkan untuk mengikuti apresiasi selanjutnya di tahun depan ya Pak ya. Ingat bulan November adalah bulan guru nasional, jadi nantikan bulan November itu untuk bisa berpartisipasi lagi, kita tunggu di tahun depan itu. Iya, baik. Oke ya, jadi semangat semuanya untuk memberikan yang terbaik, untuk selalu melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Nah, rekan BGP Aceh, luar biasa sekali ya informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Abduh untuk bersama kita. Mudah-mudahan nantinya bisa terus melakukan menginspirasi Bapak dan Ibu. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Bapak, bentuk pemberdayaan guru yang seperti apa sih Pak yang di Direktorat Pendidikan Dasar yang sekarang digalakkan untuk guru-guru kita, terus sampai ke Aceh ini apa sih yang bisa dirasakan oleh guru-guru kita di Aceh juga dari Direktorat? Silakan Pak. Oke, rekan BGP Aceh, kami di Direktorat Guru Pendidikan Dasar itu punya banyak kanal, punya banyak program yang jika itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru, itu ikhtiar yang tadi untuk bisa menjadi guru inovatif itu bisa kita
percepat, bisa kita fasilitasi dengan lebih baik. Jadi contoh misalkan kami di Direktorat Guru Pendidikan Dasar itu punya program namanya pemberian beasiswa microkredensial untuk beberapa bidang. Ada microkredensial untuk literasi, untuk numerasi, bahasa Inggris, STEM, informatika. Berarti itu untuk guru ya Pak? Itu untuk guru. Beasiswa belajar. Iya, jadi karena direktorat itu mengampu untuk guru pendidikan dasar ya, sehingga yang menjadi target kami, sasaran kami itu guru SD, guru SMP. Nah itu kami memberikan beasiswa non gelar dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi terkemuka. Misalkan kami kerjasama dengan Monash University, kami kerjasama dengan Ohio University di Amerika. Bahkan yang informatika itu kami kerjasama dengan Harvard University. Ya, terakhir kemarin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu kami menyelesaikan pemberian beasiswa untuk STEM dengan kerjasama perguruan tinggi di Korea Selatan, cukup terkenal gitu. Nah, bentuk beasiswa microkredensial itu adalah kita mengundang guru-guru yang terpilih. Jadi ada proses seleksi juga. Ya yang kita lakukan mulai dari seleksi administrasi, kemudian terakhir wawancara, terus kita tetapkan penerimanya. Nah itu kemudian kita undang ke Jakarta. Kita undang ke Jakarta, kita mendatangkan pihak dari perguruan tinggi tersebut. Ada beberapa profesor yang kemudian didampingi dengan beberapa dosen dalam negeri, yang kemudian di situ dilakukanlah proses pembelajaran sesuai dengan temanya yang tadi. Ada literasi, numerasi, sains, kemudian bahasa Inggris dan STEM. Itu proses pembelajarannya dari pagi sampai malam, sesi mandiri sampai seminggu. Seminggu, ya. Makanya kita sebut microkredensial. Semua fasilitas kita tanggung, mulai dari perjalanan para bapak dan ibu guru itu kita panggil ke Jakarta, transportasinya kita tanggung, kita juga berikan honornya, beasiswanya dan sebagainya gitu. Oleh karenanya gunakanlah kesempatan ini rekan BGP Aceh untuk selalu berinteraksi dengan kami di Direktorat Guru Pendidikan Dasar terkait dengan program-program seperti ini. Memberikan ruang kepada guru untuk bisa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya untuk menjadi guru-guru inovatif. Wah, luar biasa. Itu beasiswa. Ada kanal lain yang kita bisa fasilitasi karena kami punya jurnal. Jurnal juga. Jurnal namanya Jurnal Didaktika. Kebetulan saya sendiri sebagai editor in chief-nya. Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar itu kita memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu guru. Tapi ini tidak sebatas guru SD dan guru SMP. Dosen bisa, guru SMA bisa. Yang penting fokus penulisannya itu adalah tentang pendidikan dasar. Itu bisa menyampaikan tulisan artikelnya, artikel ilmiahnya itu ke jurnal kami. Dan jurnal kami sudah Sinta 3 peringkatnya. Naik 2 tingkat dibandingkan dengan setahun yang lalu. Setahun yang lalu peringkat Sinta kami itu masih Sinta 5, tapi kemudian dilakukan akreditasi ulang dan sekarang kami mendapatkan Sinta 3. Dicari orang itu untuk bisa terbit di jurnal itu. Oleh karenanya kan BGP Aceh, oleh karenanya kunjungilah laman kami. Kalau terkait dengan jurnal itu kunjungi ojs.kemdikbud.go.id. Kalau laman kami gurudikdas.kemdikbud.go.id. Selain artikel yang sifatnya ilmiah, kami juga memberikan ruang kepada guru-guru yang punya passion untuk menulis, menyalurkan hobi menulisnya itu, tapi yang bersifat populer. Jadi bukan ilmiah. Kalau ilmiah tadi kan kita
mewadahinya dalam bentuk jurnal. Jurnal, Tapi kalau yang tulisan-tulisan populer itu kita juga menyiapkan ada satu rubrik di laman direktorat kami, kita menyebutnya narasi guru. narasi guru. Narasi guru. Jadi Oh, yang kemarin ya Pak ya, yang pernah salah satu pembacaannya itu ya Pak. semacam itu. Jadi Bapak dan Ibu guru rekan BGP Aceh berkesempatan untuk bisa sharing Iya, terkait dengan apa pembelajaran, apa terkait dengan best practice yang ingin di-sharing, ingin dibaca oleh guru-guru yang lain. Nah itu kita beri ruang di situ. Pengunjungnya cukup banyak, alhamdulillah gitu. Nah tadi salah satu ciri guru inovatif adalah kolaboratif. benar. Salah satu bentuk kolaboratifnya itu adalah melakukan sharing Sharing, terhadap berbagi. sejawat, terhadap guru-guru yang lain itu. Benar-benar. Sapaan kita semoga tidak berhenti di sini. Kunjungi laman kami, kunjungi OJS kami di sini, di sini, Iya. di sini. Oke. Rekan BGP, wah luar biasa sekali ya. Jangan lupa kunjungi ya link tersebut. Nah, ada banyak sekali informasi, kunjungi lamannya Direktorat Pendidikan Dasar dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan kita bisa memanfaatkan nih fasilitas yang disampaikan oleh Bapak Pak Abduh tadi, bahwa itu juga merupakan jalan nih untuk melakukan inovasi peningkatan kompetensi seperti halnya beasiswa ya Pak ya tadi ya, sangat mudah untuk didapatkan dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nggak hanya di daerah lain, juga di Aceh tentunya. Nah baik rekan BGP, Bapak luar biasa sekali, tapi sepertinya kita harus berpisah. Sebelumnya mohon izin Bapak silakan closing statement sekalian untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan BGP Aceh seprovinsi Aceh. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Lina. Rekan BGP Aceh, seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan kebutuhan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seorang guru, maka kemudian muncul kekhawatiran, apakah teknologi ini akan bisa menggantikan peran guru? Karena sekarang mencari sumber pembelajaran di internet banyak. ChatGPT paling mudah. ChatGPT bisa kita gunakan. Bahkan beberapa orang sudah mengatakan saya tidak butuh seorang guru, saya tidak butuh lagi. Bagi saya, peran seorang guru itu tidak akan pernah tergantikan. Benar. Ya, rekan BGW. Peran sebagai seorang guru tidak pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi nggak selesai nih, nggak putus ini koma, belum titik. Tetapi guru yang tidak memanfaatkan teknologi itu sudah pasti akan tergilas dengan sendirinya, secara otomatis. Jadi salah satu untuk bertahan, salah satu untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran, maka gunakan teknologi. Benar. Paling sederhana, jika seorang guru tidak mau menggunakan teknologi, ketika melakukan misalkan perhitungan, masih menggunakan sabak, batu tulis, tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan itu, maka akan tergilas dengan sendirinya. Siswa-siswa juga tidak akan tertarik untuk itu gitu. Oleh karenanya, ayo kita manfaatkan teknologi, jangan terjebak dengan teknologi, maksimalkan teknologi yang kita miliki dan gunakan teknologi secara bijak. Benar. Untuk menjadi seorang guru yang inovatif. Baik, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah, rekan BGP Aceh, demikianlah ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Ngopi Sanger edisi keempat bersama Bapak Muhammad Abduh yang sudah membersamai kita, walaupun kemarin hanya 50 hari Pak, kami sangat mengharapkan banyak hari lagi untuk berbagi bersama kita, bersama rekan BGP Aceh, dan tentunya kami sangat ingin Bapak bersedia selalu membersamai kita ya. Oke, baik, nah rekan BGP Aceh, demikianlah ngobrol pintar kita bersama Bapak Muhammad Abduh yang sudah meluangkan waktunya bersama kita di sini, walaupun sebelumnya sudah 50 hari Pak, dan itu sungguh sangat sedikit ya untuk kita karena begitu banyak informasi lain yang harus kita belajar bersama Bapak, dan mudah-mudahan beliau tetap sehat untuk terus membersamai kita ke depannya. Amin. Dan seperti yang sebuah
Coach nih Pak, ada salah satunya Pak, persahabatan itu tidak dapat terputus dan dapat menembus dimensi ruang dan waktu. Kira-kira Bapak pernah dengar nggak? Ya itu kalimat saya itu. Nah itu dia rekan BGP, itu merupakan coach dari Bapak Abdul sendiri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi kita untuk saling berkolaborasi bersama sesama rekan dan sejawat dalam proses pembelajaran untuk melahirkan berbagai inovasi-inovasi baru dalam kepemimpinan pembelajaran. Nah baik rekan BGP, demikianlah ngopi sanggar kita pada kesempatan kali ini. Dan kita BGP Aceh, BGP Aceh lebih baik. Lebih baik BGP Aceh. Wah, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di Ngopi Sanggar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama.